سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, sahabat MJTV dimanapun antum berada, kita bertemu kembali hari ini dalam seri kajian psikologi Islam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini menambah wawasan keilmuan kita dan akan makin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita lanjutkan kajian ini masih dalam psikologi Islam dan kita masih bahas satu subtema dari ini tentang Mekah ya, menuju kebenaran hati. Jadi kita baru poin yang keempat ya. Kalau kemarin kita sudah bahas bagaimana meniti bersama Quran dalam kehidupan, dan hari ini kita akan melanjutkan dengan mengisi waktu dengan berzikir atau mengisi waktu dengan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini penting, terutama di masa pandemi ini, bahwa zikir itu sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam Quran surat ke-41 ya, surat Al-Ahzab ayat ke-41, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi zikir itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang beriman. Kapan waktu zikirnya? Setiap saat. Ya, karena kita tahu bahwa zikir itu perintah Allah yang perlu kita rutinkan. Sekali lagi bahwa zikir, mengapa kita perlu bahas hari ini, kaitannya terutama di masa pandemi ya, dalam rangka menuju kebenaran hati, menuju agar kita bisa terus komitmen dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan ini kita tidak bisa lurus terus ya, tidak bisa komitmen dan konsisten selalu. Mengapa? Karena ada gangguan makhluk lain yang tugasnya menggodain kita untuk tergelincir. Maka tugas kita adalah terus berusaha dengan maksimal. Kita bukan manusia suci, bukan malaikat yang selalu bersih, yang selalu lurus. Tapi juga jangan sampai putus asa. Kalau kita sering melakukan kesalahan dan pernah melakukan kesalahan, maka segera bertobat, segera beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir salah satu kontrol bagi kita. Untuk apa? Karena manusia sudah disinggung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di 6412 dari Ibnu Abbas. Rasul memberikan dalam sabdanya itu, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu. Ya, berarti termasuk saya dan kita semuanya. Ya, banyak manusia ada dua hal. Apa itu? Yaitu as-sihah wal farah. Yaitu nikmat sehat dan waktu luang atau waktu senggang. Nah, dua nikmat ini yang kalau kita tidak manage dengan baik, terutama di masa pandemi ya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Nah, ketika waktu sehat, kemudian waktu luang ini kita tidak senantiasa berzikir, lisan kita tidak dibasahi dengan zikir pada Allah SWT, maka kita khawatir bahwa makin jauh kita tergelincir, makin jauh kita jauh dari Allah, dan makin jauh kita dalam kendali dari iblis na'atullah. Maka dua hal ini ya, jamaah sahabat MJTV, nikmatani makhbunun fihima katsiran minan nas. Ada dua nikmat tadi ya dalam hadis di Al-Bukhari di 6412, bahwa ada dua nikmat yang akan menipu manusia. Berarti termasuk saya dan kita semuanya jika tidak hati-hati. Itu pertama adalah nikmatnya sehat. Ya, orang baru berasa betapa tidak enaknya sakit, baru menyesal sakit, takut mati itu setelah mengalami sakit. Ketika sehat, seolah-olah tidak ada kewajiban, seolah-olah biasa dan sebagainya. Ini yang perlu kita waspadai. Yang kedua, waktu luang. Di masa pandemi ini, waktunya begitu sangat luang ya, masih banyak yang WFH di rumah gitu ya, kemudian berkumpul dengan keluarga di rumah. Tapi kita khawatir justru malah luang waktu itu bisa memberikan kita tertipu. Ya, mengapa? Karena kita banyak melalaikannya. Ya, banyak waktu yang luang yang kita gunakan justru bukan dalam rangka berzikir atau mengingat Allah.
Ya, yang kita pahami, zikir tidak hanya lafzah saja ya, hanya lafzah saja, tidak hanya lisan saja, tapi juga zikir dalam arti yang lebih luas, mengingat Allah dan beraktivitas, belajar, itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak setiap saat harus pakai pegang tasbih misalnya zikir terus, tidak, bukan itu maknanya. Jadi nikmat peluang yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat sehat dan waktu luang itu dimaksimalkan betul, selalu ingat pada Allah. Lagi bekerja, di kolbu kita ada zikir, ya, lagi beraktivitas, lagi di jalan, sambil nyopir, sambil apapun itu, termasuk berdagang misalnya, zikirnya dalam hati terus ada. Jadi jangan sampai lupa. Mengapa? Karena tadi perintahnya zikran katsira, perbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada ayat berikutnya kita akan bahas kaitannya perintah zikir yang banyak itu dalam kehidupan, terutama di masa pandemi, dalam pendekatan psikologi. Maka jiwa kita ini akan dikendalikan ya oleh sesuatu yang di alam bawah sadar kita menggunakan lebih dari 80% kekuatan itu. Nah, kita bisa bayangkan ketika 80% itu kemudian dikendalikan oleh keinginan-keinginan negatif, ini akan merugikan kita semuanya dan akan merugikan diri kita sendiri. Ya, baik. Kemudian ada dua hadis ya yang memberikan kepada kita tentang sindiran lah ya, sindiran bagi orang-orang yang suka berzikir atau yang tidak suka berzikir, atau selalu mengingat Allah dengan yang tidak. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya nomor ke 6407. Masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina yadhkuruna rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Masyaallah. Jadi pemisalan orang yang berzikir mengingat Allah, mengingat Rabbnya, ya, dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang hidup dan orang mati gitu. Jadi al-hayya wal mayyit. Jadi Rasul ngasih perumpamaan yang sangat luar biasa, ini sindiran buat kita. Bahwa orang yang tidak suka berzikir atau hatinya sering lupa zikir itu seperti orang hidup tapi mati gitu. Perbedaannya luar biasa sahabat. Maka mudah-mudahan terutama masa pandemi ini ya, di tengah kesibukan kita di rumah mungkin dengan berbagai aktivitas, maka zikirnya dalam kolbu jangan ketinggalan. Subhanallah, alhamdulillah, dan zikir yang lain ya, yang tidak harus dilafadzkan dalam lisan kita karena di aktivitas nanti mengganggu orang misalnya. Ya, baik. Yang kedua ada hadis juga, Rasul ngasih stimulus kepada kita. Ya, ma min sa'atin tamurru, kata beliau, tidak ada satu waktu pun yang luput dari Adam, ya, kecuali berzikir kepada Allah. Jadi nanti pada hari kiamat itu akan menyesal orang-orang yang tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ila tahsaru 'alaiha yaumal qiyamah. Ada orang yang nanti pada hari kiamat itu mereka menyesali waktu. Ya, pada hari kiamat itu ketika sudah terjadi akhir ada pertanggungjawaban nanti, ada orang yang menyesal karena tidak menggunakan waktu dengan baik. Maka tadi Rasul ngasih kabar di hadis yang sebelumnya, ya, nikmatani mahbunun kasir minan nas. Ada dua nikmat yang bisa melalaikan, ya, bisa membuat orang itu tertipu, bisa membuat orang itu dalam kerugian, yaitu peluang ketika sehat dan waktu yang banyak, waktu yang luang. Nah, makanya tadi di hadis ini di riwayat Al-Baihaqi ya, ini di nomor ke 508 ya. Kemudian hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Jami di hadis nomor 5720. Peringatannya buat kita adalah, sahabat, jangan pernah abai terhadap waktu luang dengan tidak berzikir pada Allah SWT. Jadi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita dengan berbagai aktivitas tentu saja. Jadi sekali lagi zikirnya tidak hanya zikir lisan saja. Ya, ini lisan dengan berzikir, tapi lisannya yang bisa berzikir di samping lisan adalah zikir dalam hati kita. Agar Allah tetap jaga kita, agar Allah bisa memberikan pertolongan kepada kita. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas ada doa yang sangat indah kaitannya dengan kemampuan berzikir ini. Ya, semoga masih ingat ya sahabat, pada pertemuan lalu di hadis riwayat Imam Ahmad di 7983 nomor hadisnya. Ya, ada doa yang bahkan ada di sini itu diperintahkan kepada sahabat untuk tidak meninggalkan doa ini ketika habis sholat, yaitu Allahumma a'inna ala syukrika wa zikrika wa husna ibadatik. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami selalu bisa bersyukur, bisa berzikir, dan bisa beribadah kepadamu.
Jadi karena sangat penting ya tadi antara kaitan bersyukur, berzikir dan beribadah, itu 3 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kejiwaan kita. Ya, bersyukur itu kaitannya bagaimana kemampuan bersyukur yang dalam pendekatan psikologi sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Berzikir yang kita bahas ini juga sangat berpengaruh karena zikir bagian dari mengingat kesadaran diri yang luar biasa hebat. Kemudian beribadah adalah membangun kekuatan jiwa dan kekuatan batinnya hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitannya dengan pembahasan ini, doa yang kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya, semoga sahabat menghafal ya. Jadi sekali lagi, hadisnya bisa dilihat, bisa dicek di riwayat Imam Ahmad di 7983. Tadi ya, Allahumma a'inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami akan tetap bisa bersyukur, tetap bisa berzikir, dan tetap bisa beribadah kepadamu. Ini penting ya. Bahkan di sebuah hadis lagi, ya itu Rasul pernah memberikan kabar kepada kita, ya bahkan kabar yang sebaik amalan, ya paling suci di sisi Allah, ya Subhanahu wa taala itu adalah di samping lebih mulia dari emas dan perak. Ini kalau bahasa hari ini ya, lebih menarik dari gaji di sebuah perusahaan yang besar, lebih menarik dari sebuah perusahaan tambang yang menghasilkan triliunan, ya lebih mahal dari itu, lebih berharga dari itu. Apa itu? Yaitu berzikir kepada Allah. Qala bala ya Rasulullah, qala zikrullah. Jadi para sahabat kemudian bertanya, apa Rasul yang lebih berharga dari tadi ya emas perak gitu kan, kemudian apalagi yang bisa menjadikan lebih mulia dalam kehidupan? Kata Rasul ada, yaitu zikir kepada Allah, zikrullah. Maka tadi sekali lagi zikir yang banyak lafaznya kita bisa baca ya kalau habis sholat zikirnya, tapi yang penting justru malah zikir ketika dalam suasana peluang waktu yang banyak, bengang-bengong di rumah sendiri. Maka sahabat yang di rumah banyak waktu ya peluang waktu atau sedang sibuk sekalipun, jangan pernah abaikan zikirnya, lafaz zikirnya, tanamkan dalam jiwa, tanamkan dalam dada, tanamkan dalam batin untuk selalu berzikir kepada Allah, sehingga nanti begitu ada masalah, begitu problem itu datang, akan mudah untuk diberikan terapi, akan mudah untuk diberikan solusi. Kenapa? Karena ada koneksitas ya, selalu hati yang terjaga. Zikir itu kan hati yang terjaga, ya, hati yang kemudian bisa menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas hari ini adalah di surat Al-Ahzab ayat ke-43. Ini yang menarik ya, yang menjadi kata kunci mengapa kita selalu harus banyak berzikir terutama di waktu-waktu luang kita. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-43 ini menarik. Ada 4M nanti ya yang bisa memberikan dampak positif bagi zikir pada kehidupan kita. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikah. Dialah Allah yang yusalli, yang telah memberikan rahmat kepadamu. Satu, rahmat ya. Kemudian wal malaikatu, dan malaikat itu berzikir, malaikat berdoa untuk kita, memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ketiga gitu ya, liyukhrijakum minaz-zulumat. Allah akan mengeluarkan dari kegelapan. Dalam pendekatan psikologi, Allah akan keluarkan kita dari cobaan, dari problem yang begitu besar. Gitu ya. Jadi liyukhrijakum minaz-zulumat ilan nur. Subhanallah. Jadi hikmah yang ketiga, ya, nanti kita bahas lebih jauh ya, adalah dengan berzikir pada Allah itu, dengan berbanyak zikir pada Allah itu, Allah akan berikan jalan keluar dari problem yang kita hadapi. Dan yang keempat, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Maha Rahman, memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat ini sahabat, kita bisa lihat ya, nanti bisa lihat di gambar ya, ada bagan di tampilan layar antum insyaallah nanti bisa tampilkan. Keuntungan untuk selalu berzikir kepada Allah SWT ada 4M ya, ini bisa dilihat di tampilan layar antum semuanya. Dari ayat tadi Al-Ahzab ayat 43 ada 4 poin penting yang perlu kita jadikan pegangan, kemudian menjadi motivasi pada kita mengapa harus selalu berzikir pada Allah SWT. Yang pertama adalah
Allah akan memberikan rahmatnya, ya, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi koneksitasnya zikir, jadi kalau di awal kita diperintahkan oleh Allah zikran katsira, dengan berzikir pada Allah, karena memang ada koneksitas, ada kenyambungan, dan zikir yang banyak itu ketika kesadaran tetap ada dalam diri kita, maka itu bentuk dan Allah akan mendapatkan rahmatnya kepada kita. Ini sangat penting ya sahabat. Makanya dulu pernah kita bahas juga, ada doa juga yang perlu dicatat ya, perlu dibaca. Doanya ada dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya. Doanya, ya Allah, berikan kami rahmat-Mu dan kuatkan hidayah dalam hati kami. Jadi kalau tadi kaitannya dengan kehidupan kita membangun hablum minallah kita kepada Allah SWT, jadi konsekuensi dari hablum minallah kita, dari beriman pada Allah, taat pada Allah, dan mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan berikan tadi di surat Al-Ahzab pertama, Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Itu pertama. Yang kedua, dengan sebab berzikir pada Allah itu malaikat pun memohonkan ampunan pada kita. Ini sahabat ya, yang kabarnya tentu saja benar karena dari Quran ya, bahwa malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena malaikat adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak pernah berkhianat, tidak pernah melakukan kesalahan. Sementara kita, manusia, memiliki potensi melakukan kesalahan. Dan ya, Allah berikan izin kepada makhluk yang namanya iblis itu menggoda manusia. Ya, makanya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pertolongan untuk tetap komitmen dalam beribadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi M yang kedua adalah malaikat memohonkan ampunan. Ini penting. Dan yang ketiga, Allah akan liyukhrijakum, Allah akan mengeluarkan kalian semua minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan menjadi cahaya terang benderang. Nah, dalam perspektif psikologi, kajian kejiwaan, ayat ini yang bisa menjadi motivasi pada kita bahwa Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Dalam pendekatan terapi akan ada solusi yang Allah berikan. Ini ada kaitannya dengan Quran surat yang ke-13 ayat 28. Ya, bahwa orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang. Ya, innal ladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa ketenangan itu akan menjadi solusi yang Allah berikan kepada kejiwaan kita ketika berzikir. Inilah munasabah kaitan dengan ayat ini, bahwa memang sudah sepatasnya bagi kita kaum muslimin untuk tetap berkomitmen bersyukur dan berzikir pada Allah, serta beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena ini penting ya, ketika nanti ada masalah yang kita hadapi, hati kita menjadi gelap, kita mengalami problem, mengalami kesempitan, itu dengan berzikir Allah akan keluarkan. Nah, kalau tadi surat Ar-Ra'd itu menjadi jaminan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir kolbu kalian menjadi tenang. Nah, ini sering kita bahas sebenarnya. Nah, kalau kita kaitannya dengan nanti endingnya menjadi Mekah gitu ya, menuju kebenaran hati, maka kolbu yang tenang adalah cerminan dari hati yang bersih. Kolbu yang tenang adalah cerminan dari pertanamnya iman yang kuat. Kolbu yang tenang adalah cerminan dari kemampuannya untuk berzikir, membangun komunikasi dengan Allah, namanya hablum minallah. Maka M yang ketiga ini penting ya, menjadi catatan bagi kita bahwa kalau ingin diberikan solusi dalam keluar ketika mengalami problematika baik dalam kehidupan ya, bermasyarakat maupun pribadi, maka jangan pernah lupakan zikir. Jangan pernah lupakan mengingat Allah. Kalaupun dalam kondisi bekerja sibuk apapun itu. Ya, Anda sedang bekerja di kantor, ada hati yang ingat pada Allah. Ya, ini bisa memberikan kesadaran ya, karena tadi kesadaran sangat penting, apalagi tengah pandemi ini luar biasa ya, godaan dengan berbagai cobaan dan sebagainya. Maka insya Allah begitu, walaupun kita dicoba dengan berbagai macam problem yang hari ini masih menggelayuti bangsa Indonesia dan dunia dengan wabah COVID-19 ini, semoga Allah akan berikan segera solusi. Jadi kalau linukhrijakum, jadi kalau tadi di ayatnya itu liyukhrijakum ya, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan. Allah akan mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya. Kalau secara teks ayat ini tentu saja kegelapan dalam berbagai macam persoalan kehidupan ya, yang tadi
dalam pandangan ilmu kejiwaan atau dalam pendekatan psikologi, inilah sebenarnya keywordnya kalau dalam bahasa ilmiahnya, kata kunci bahwa ketika kita punya problem, ketika punya masalah, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah bagaimana membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan memberikan jalan keluar gitu. Jangan justru malah menjauh dari Allah. Nah, semakin kita menjauh, maka 4 hal ini tidak akan kita dapatkan. Ya, dari pertama tadi, Isolli alaikum, Allah memberikan selamat, rahmat kepada kita. Yang kedua, kemudian malaikat wa malaikatuhu, ya, memberikan kepada mereka doa agar Allah berikan ampunan kepada kita. Yang ketiga, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Allah juga mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang, dari problem menjadi solusi, jadi kepusingan atau stres menjadi tenang, dari depresi menjadi stabil. Itu semuanya janji Allah yang harus kita percaya dan harus kita pahami dan harus kita berusaha dengan maksimal untuk menentukan atau mengarahkan kita ke sana. Baik, jadi M yang ketiga tadi adalah mengeluarkan dari kegelapan. M yang keempat, sahabat, itu mendapat kasih sayang Allah. Masya Allah, ini yang kita harapkan. Jadi kalau sudah dapat rahmat Allah, sudah malaikat mendoakan kita, Allah akan berikan solusi dari jalan keluar problem yang kita hadapi, dan Allah berikan kasih sayangnya pada kita. Rasa-rasanya inilah yang kita semua mencari-carinya. Inilah rasa-rasanya yang perlu kita perjuangkan dengan baik, yaitu mendapatkan rahmat Allah, malaikat mendoakan kita, kemudian Allah akan berikan solusi jalan keluar dari kegelapan menuju ke terang benderang, dan yang keempatnya Allah berikan kasih sayang kepada kita. Ini modal ya sahabat. Maka tadi kalau kita kembali kepada peringatan Rasul, nikmatani tadi ya, ada 2 nikmat yang akan menggelincirkan, menipu kita semua. Maka jangan sampai tertipu ya sahabat. Saya dan kita semua, kita sama-sama mengingatkan, jangan sampai tertipu karena orang seringkali tertipu dengan 2 hal tadi ya. Ketika sehat dan waktu luang. Sehat digunakan untuk tidak ibadah. Kalau sakit pengennya ibadah. Mohon ya Allah saya bisa biar sehat beribadah. Begitu sehat nggak berubah. Nauzubillah. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita ketenangan, kemampuan gitu ya. Kemampuan dan kemauan untuk bergerak, menggerakkan diri untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa tadi ya yang dibahas beberapa pertemuan lalu sebenarnya, doa yang diriwayat Imam Ahmad tadi, Allahumma a'inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Doa ini menjadi penting sahabat, jangan sampai lupa. Mengapa? Karena doa ini saya kaitannya dengan bagaimana kemampuan kita minta kepada Allah pertolongan agar Allah tolong kita. Kenapa minta tolong? Karena ada makhluk lain yang kita tidak mampu mencegahnya. Dia masuk ke relung-relung tubuh kita, ke saraf-saraf kita dengan bebasnya. Dan itu sudah Allah berikan kesempatan kepada mereka. Dan disitulah tempat kita berusaha maksimal. Itulah ujian kita. Ujian berupa komitmen tidak mudah. Ujian untuk bisa bersyukur juga tidak mudah. Ujian untuk selalu berzikir juga tidak mudah. Ya, maka yang kita bahas hari ini mencari meluangkan waktu atau memanfaatkan waktu luang dengan berzikir, ya tentu saja adalah upaya maksimal kita. Karena 4 hal ini ya sahabat, catat betul ya, 4 hal inilah yang perlu kita menjadi motivasi pada kita mengapa terus komitmen dalam berzikir. Jadi tadi pertama, huwallati yusolli alaikum, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Tentu dengan tadi ya, selalu mengingat Allah dan sebagainya. Dan yang kedua tadi, ya, wa malaikatuhu, dan juga para malaikatnya. Apa itu? Malaikatnya mendoakan untuk kita. Masya Allah. Dan yang ketiganya, liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur. Kemudian Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju terang benderang. Ya, jadi kalaupun tadi ya banyak masalah yang kita hadapi di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, dimanapun kita berada, Allah akan berikan pertolongan. Syaratnya apa? Syaratnya menjaga Allah, zikir pada Allah dan sebagainya. Ya, maka tadi ya di surat ke-13 ayat ke-28-nya dijamin ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan zikir atau mengingat Allah, kalbunya menjadi tenang. Ya, yang gelisah, yang mungkin gundah gulana, yang mungkin sudah mengalami kekalutan dalam berbagai aktivitas, ya entah itu di rumah tangga, entah itu di pekerjaan, entah itu di mana saja, jangan pernah lupakan
untuk selalu berzikir, bertobat, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat MJTV dimanapun antum berada, inilah yang bisa kita bahas ya pada kesempatan hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita sudah bersama dengan Bang Katsa kembali. Jadi ada dialog ya di tema ini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan dan kesehatan kepada kita semuanya. Kami yang ada di MJTV, kemudian sahabat yang ada di rumah. Semoga Allah akan berikan kesehatan kepada kita semuanya. Dan jangan lupa tadi imannya tetap, komitmennya iman itu tetap kuat. Sehingga dengan iman yang kuat, tubuh kita menjadi imun dan insya Allah jadi aman. Ya, di tengah pandemi ini, kita berkomitmen bersama-sama menjaga diri, menjaga lingkungan, dan menjaga kita bersama. Ya, dengan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini adalah bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat At-Takhabun ayat yang ke-11, surat 64 ayat ke-11, ma asabah min musibatin illa biiznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbah. Jadi musibah itu atas izinnya Allah. Adanya pandemi di Indonesia, di negara kita, bahkan mungkin di keluarga kita ada yang kena, adalah biiznillah, atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka wa may yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman pada Allah maka Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Allah akan berikan petunjuk dalam dadanya. Sekali lagi, jangan pernah lupakan zikir dimanapun kita berada. Tidak hanya zikir lafziah, tapi hati kita ingatkan pada Allah Subhanahu wa taala, masukkan dalam relung-relung kolbu kita dengan zikir, entah istighfar, entah subhanallah, entah alhamdulillah, entah zikir-zikir yang lain yang bisa menjadikan kita penenang. Jangan sampai keterputusan kita, lisannya enggak zikir, hatinya enggak ada ingat Allah, itu yang kita khawatir. Baik, sekali lagi ini yang bisa kita bahas hari ini, sahabat. Atas perhatian kami minta mengucap terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kami pribadi, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan keilmuan kita dan menguatkan keimanan kita. Dan doakan kami materi ini akan bisa tercetak menjadi buku dan bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat MJA di rumah, menjadi bekal untuk menambah, mengingat kembali tentang apa yang kita sudah bahas, sehingga pada gilirannya akan menjadi peneman ya untuk selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta